yang beranggotakan titik mas. Kami akan mempersadarkan tentang asbabun nuzul al-makkiyah dan madaniyah yang beranggotakan Saya Maribel Astuti. saya Cigro Nalifionis. Saya Aminah Hayanisa. Saya Sulti Tias. Salah siji dadi operator kan. Oke. Pengertian pertama ada pengertian secara etimologi atau secara bahasa. Asbabun nuzul berasal dari kata asbab dan nuzul. Kata asbab merupakan jamak dari kata sababun yang berarti sebab atau alasan. Kata nuzul berarti dari kata nazala yang berarti turun. Secara terminologi, asbabun nuzul diartikan sebagai sebab-sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Adapun faedah dari ilmu asbabun nuzul yaitu untuk mengetahui bentuk hikmah rahasia yang terkandung dalam hukum tersebut. Juga menentukan hukum taksis dengan sebab menurut orang yang berpendapat bahwa suatu ibarat itu dinyatakan berdasarkan sebab khususnya. Lalu ada menurut ulama yaitu Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi yang ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa tersebut terjadi. Ayat atau wahyu. Dalam hal ini turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang musyrik di Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-ashab asbab wa wahid, yaitu suatu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya ada dalam surat Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul rataki yauma ta'ti sama'u bi Fartaki yauma ta'ti sama'i bi dukhanin mubin. Ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Dia berdoa agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Maka Allah menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah surat Dukhan ayat 10. Selanjutnya ada pengertian al-Makki dan al-Madani. Dikategorikan dari tempat. Makki adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan di sekitarnya. Madani adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Dikategorikan dari waktunya. Makki adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun ayat-ayat tersebut sudah diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, Al-Madani adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut turun di kota. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui Al-Makki atau Makkiyah dan Madaniyah? Berikut adalah cara-caranya. Nah, ini ada yang pertama, yaitu dari pendekatan transmisi atau periwayatan. Nah, dari periwayatan itu, para sarjana muslim merujuk pada riwayat-riwayat valid yang bersalah dari sahabat, yaitu orang-orang yang besar, kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari sahabat tentang aspek berkaitan dengan wahyu turunnya Al-Quran. Lalu yang kedua adalah pendekatan analogi. Ketika melakukan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim penganut pendekatan analogi bertolak. Sarjana muslim penganut pendekatan analogi bertolak dari ciri-ciri spesifikasi dan kedua klasifikasi.
Dengan demikian, bila dalam surat Makkiyah terdapat sebuah ayat yang memiliki ciri-ciri khusus Madaniyah, ayat ini termasuk kategori Madaniyah. Para ulama menetapkan pula ciri-ciri khusus bagi kedua klasifikasi tersebut. Umpamanya menetapkan tema kisah pada Nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ciri khusus Makkiyah, dan tema menetapkan faraid dan ketentuan had sebagai ciri khusus Madaniyah. Yang ketiga, berdasarkan segi turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah meskipun bukan di Madinah. Sekalipun turun di Mekah, tapi karena terjadi setelah peristiwa hijrah, maka dinamakan Madaniyah. Yang keempat, dari segi tempat turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kubah, dan Sil. Namun pendapat ini berkonsekuensi tidak ada pengecualian secara spesifik dan batasan yang jelas. Sebab yang turun di perjalanan seperti Tabuk dan Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satunya. Yang kelima, dari segi sasarannya. Makkiyah adalah seruan yang ditujukan kepada penduduk Makkah, dan Madaniyah adalah yang diserukan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, dikatakan bahwa ayat yang mengandung Ya ayyuhan nas adalah Makkiyah, sedangkan ayat yang mengandung Ya ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah. Yaitu kesimpulan, asbabun nuzul adalah suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Ilmu asbabun nuzul memiliki pengaruh besar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Selain itu, dengan adanya asbabun nuzul dapat mempermudah kita mengetahui kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami. Dan dapat diketahui antara Al-Makki dan Al-Madani bahwa perbedaannya dapat diketahui dari tempat turunnya dan waktu turunnya. Al-Makki diturunkan di Mekah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Madani diturunkan di Madinah dan turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu penjelasan dari kami. Selanjutnya itu sesi pertanyaan, yang ingin bertanya silakan. Ayat namanya mas. Karena saya hafal tambahan NIM 227. Apakah semua ayat di Al-Quran ada asbabun nuzulnya atau hanya ayat-ayat tertentu? Apakah asbabun nuzul itu gini, siapakah yang menciptakan asbabun nuzul? Saya mengarang ceritanya itu. Misalnya Al-Ikhlas itu turun karena kejadian ini, itu yang nulis siapa? Apakah juga bisa berubah atau ada juga seperti validasi ini benar-benar terjadi? Apakah asbabun nuzul penting dalam penafsiran? Jawab penting. Kalau penting kenapa? Itu pada kesimpulan, selain itu dengan adanya asbabun nuzul dapat mempermudah kita mengetahui kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui kaidah hukum menggunakan asbabun nuzul tadi, dan berikan contohnya. Terima kasih. Tapi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu mengandung asbabun nuzul, karena ada yang disebut dengan ayat sababi, yaitu turunnya ayat yang dilatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Dan ada ayat itibai, yaitu turunnya ayat yang tidak dilatar
dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Asbabun nuzul penting dalam penafsiran. Ya, fungsi dari asbabun nuzul dalam penafsiran itu pertama itu penting juga karena untuk menjadikan ayat Al-Quran lebih relevan dalam kondisi yang dihadapinya. Kedua, dengan mengetahui asbabun nuzul, seorang musafir tidak hanya melihat ayat Al-Quran sebagai redaksi, tapi akan tetapi lebih kepada tuntunan kondisi. Gimana Mas Amin? Jadi nggak cuma redaksi, tapi bisa jadi tuntunan. Ya, kita mengetahui kaidah hukum yang belum jelas menggunakan asbabun nuzul. Ya itu diambil dari apa asbabun nuzulnya, turunnya ayat tersebut. Misal turunnya ayat melarang khamr, minuman keras kayak gitu. Tahu nggak? Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, kayak gitu loh. Itu kan pasti ada asbabun nuzulnya. Nah, itu diambil dari asbabun nuzulnya turun ayat ini. Nah, dari apa sebabnya itu nanti bisa diketahui kaidah hukumnya. Berarti hukumnya kita nggak boleh makan babi, nggak boleh mengonsumsi khamr gitu. Gini kan misalnya pas zaman dulu itu ada seorang misalnya minum khamr ya, itu menjadi pertanyaan bagi kalau masyarakat itu, kok dia minum gitu, terus rumah aku itu kok jalannya sempoyongan, itu baik apa enggak. Nah pas itu seketika itu pun Allah menurunkan ayat, misalnya tadi ayat yang melarang minum khamr. Nah itulah menjadi hukum, maksudnya menjadi kaidah hukum bahwa minum khamr itu dilarang karena tadi sudah ada ayat yang turun, karena sebelumnya tadi sudah ada alasan dulu apa? Sebab peristiwa yang terjadi. Kan banyak kebingungan dari masyarakat apakah baik apa enggak. Akhirnya Allah menurunkan peringatan berupa ayat tersebut, sehingga ayat tersebut menjadi kaidah hukum yang berlaku. Mungkin sekiranya presentasi dari kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum diharokati, dibacanya yang bawahnya tuh qala ta'ala. Udu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ma ya'budun mendakal ibarat ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma Yang mana kita punya? in wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wafid lahuma janahan dulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diartikan. Dan aku perintahkan Faqala ta'ala dulu ya. Qala ta'ala loh. Qala ta'ala berarti qala Allah berfirman, iya. dan aku perintahkan bukan Tuhanmu, Allah janganlah tak butuh beribadah illa kecuali Iyahu kepada Allah. Tapi walidaini, dan berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Iman jika ya berhubungan sampai mengendalikan di sisimu al-kibara, usia lanjut. Ahaduma, satu di antara keduanya, atau bila huma keduanya. Salah, janganlah kamu katakan ahuma upin katakan Lahuma kepada keduanya. kepada keduanya upin Wala dan janganlah tanharhuma mentak padanya
pada keduanya. Qul lahuma, dan katakanlah pada keduanya qaulan karimah, ucapan mulia. Waqfid lahuma, Waqfid dan jagalah lahuma keadaan keduanya adalah dengan kerendahan, Zuli menunjukkan ina dengan rahmati kasih sayang, Waqur Rabbi berdoalah, Waqul dan berdoalah Robbi wahai Tuhanku, Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sangilah keduanya karena Rabbayani Shobiro, seperti keduanya mendidikku sejak kecil. Selanjutnya habis kamu siapa? Absen terusannya. Hah? Setelahnya ya. Al-Karim Wakola Fahal asaitum intawallaitum Antufsidu Fil ardi wa yuqaddimu arhamakum Ulaika alladina la'anahumullahu wa asammahum wa ama absarahum. Kama sebagaimana kalau memperingatkan Subhanahu Maha Suci wa Ta'ala yang Maha Tinggi dan yang Maha Tinggi min dari maka al-walidaini kedua orang tua di dalam kitabnya Al-Karim yang mulia. Faqala asaitum Fahal apakah asaitum sekiranya kalian intawallaitum berpuasa kalian berpuasa antufsidu kalian berbuat kerusakan fil ardi dalam bumi ini dan kalian memutuskan arhamakum silaturahmi. Ulaika mereka alladzina orang-orang ya la'anahum dilaknat Allah fa'asom mati. Lalu Allah buat wa'ama dan buta absarahum penglihatan mereka. Alhamdulillah. Faqad amara Allah Subhanahu wa ta'ala bi-ihsani lil walidaini Rezumi ta'atima Faqad fil jannah qawman tawaddu'i wajinil janib wal-'atfi war-rahmah Wal-'atfi war-rahmah warahmati ya. warahmati 'alaihima khasata inda al-kibar khosatan ya khosatan inda al-kibar wa ada ta'affufi
ta'afufi min artinya Pak Fakat amara Allah yang maha suci dan maha tinggi berbuat baiklah kepada Fakot amara, fakot itu sungguh. sungguh Allah yang maha suci dan maha tinggi telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa taat kepada keduanya. Satu. Faqad amara Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah yang maha suci dan maha tinggi telah memerintahkan bil ihsan lil walidaini untuk berbuat baik kepada orang tua, luzumi ta'atihima dan senantiasa taat kepada keduanya, wa khafdil jannah dan merendahkan dirinya di hadapan keduanya, bahwa lahuma bitawadoi walinil jannah dan dengan sifat belas kasih, Bitawadui dengan dengan lembut dan belas kasih, walinil janibi dan belas lembut dan dengan lembut, wal atfi warahmati alai wal atfi dan belas kasih, terus warahmati dan kasih sayang alaihima kepada keduanya. Khosofa khususnya indal kibar ketika mereka lanjut usia. Wa'adamin tafufi dan tidak ada mengeluh min kepada keduanya.